Hai teman-teman, pernah bingung nggak kenapa harga barang impor bisa mahal banget atau malah kadang lebih murah dari barang lokal? Nah, jawabannya ada di yang namanya tarif bea masuk. Tapi, apa sih sebenarnya tarif bea masuk itu? Yuk, kita bahas bareng biar kalian makin paham dan nggak ketinggalan info. Tarif bea masuk itu pajak yang dikenakan pemerintah pada barang-barang yang masuk dari luar negeri alias barang impor. Fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk menambah pemasukan negara, kedua untuk melindungi industri dalam negeri biar nggak kalah saing, dan yang ketiga untuk mengatur arus barang biar pasar kita nggak banjir barang luar. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama jenis-jenis tarif bea masuk yang bikin barang impor jadi lebih mahal atau malah lebih murah. Teman-teman, kalian tahu nggak sih ada 5 jenis tarif bea masuk yang bikin harga barang impor itu naik turun kayak roller coaster. Dari yang adil banget sampai yang super protektif. Semuanya bakal kita kupas tuntas biar kalian makin paham. Let's go! Nah teman-teman, sekarang aku bakal sebutin nih 5 jenis tarif bea masuk yang perlu kalian tahu. Pertama, ada tarif ad valorem. Kedua, ada tarif spesifik. Ketiga, ada tarif campuran. Keempat, ada tarif preferensi. Dan yang terakhir, yang super ketat, tarif prohibitif. Yuk kita bahas bareng dan kita lihat apa sih perbedaannya. Pertama, ada tarif ad valorem. Tarif ini dihitung dari persentase nilai barang. Misalnya, 10% dari harga barang. Kalau barangnya 1 juta, tarifnya 100.000. Kelebihan tarif ini adil, karena ikut harga barang. Dan pendapatan negara juga naik kalau harga barang naik. Kekurangan yang terdapat pada tarif ini adalah sering muncul manipulasi nilai barang. Importir bisa ngakalin harga biar tarifnya lebih kecil. Menurut kalian, tarif yang pakai persentase kayak gini adil nggak? Tulis di kolom komentar. Kedua, tarif spesifik. Ini tarifnya persatuan barang, kayak per kilo, per liter, atau per unit. Misalnya, sepatu impor kena 10.000 per pasang, nggak peduli sepatu murah atau branded. Wah, sepatu KW sama sepatu asli, tarifnya sama dong? Haduh, kelebihannya yaitu gampang banget dihitung dan tidak bisa dimanipulasi sama importir. Kekurangannya adalah barang murah sama barang mahal, kena tarif yang sama, nggak selalu adil kan? Ketiga, ada tarif campuran atau compound tarif. Ini gabungan antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Contohnya, 10% dari harga barang plus 5.000 per kilo. Kelebihannya ada pada proteksi ganda buat industri dalam negeri. Dan juga fleksibel, bisa disesuaikan sama kebutuhan. Kekurangannya itu, ribet banget ngitungnya. Kalian lebih suka tarif ad valorem, yang persentase atau spesifik yang pasti? Vote di kolom komentar ya. Keempat, tarif preferensi. Tarif ini lebih rendah, bahkan bisa 0%. Tapi khusus buat negara-negara yang udah punya perjanjian dagang sama Indonesia. Contoh, ASEAN, AFTA, CEPA. Kelebihan tarif preferensi ada pada hubungan dagang makin erat dan barang dari negara sahabat jadi lebih murah. Kekurangan itu bisa bikin produsen lokal keteteran kalau barang impor lebih murah dan lebih menarik. Pernah sadar nggak? Barang dari Thailand atau Malaysia suka lebih murah. Nah, ini alasannya. Terakhir, yang paling dramatis, tarif prohibitif. Tarif ini sengaja dibuat sangat tinggi. Tujuannya satu, biar barang dari luar susah masuk sama sekali. Bayangin aja, barang impor dipalang sama tarif super tinggi. Kelebihannya, ini benar-benar ngelindungi industri lokal habis-habisan, bikin produk lokal makin dilirik dan punya kesempatan lebih besar di pasar. Tapi jangan salah, efek sampingnya juga nggak main-main. Bisa memicu perang dagang dan bikin pilihan konsumen jadi lebih sedikit. Apakah kalian tahu bahwa negara memberikan fasilitas pembebasan bea masuk? Pembebasan bea masuk adalah fasilitas yang diberikan oleh negara agar barang impor tertentu bebas 100% dari pungutan bea masuk. Sedangkan pembebasan relatif adalah fasilitas yang diberikan negara untuk pungutan tarif bea masuk yang lebih rendah atau hanya sebagian saja dengan syarat dan ketentuan tertentu. Berikut kategori barang yang mendapat fasilitas pembebasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Untuk lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berikut kategori barang yang mendapat fasilitas pembebasan relatif menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Untuk lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Gimana nih teman-teman? Kita udah bahas lengkap soal 5 jenis tarif bea masuk dan juga pembebasan bea masuk, baik yang penuh maupun yang relatif. Dua hal ini penting banget buat kita pahami supaya makin peka sama kebijakan perdagangan dan kondisi ekonomi negara. Nah, sebelum video ini ditutup, ada pantun dulu nih buat kalian. Jalan-jalan ke pasar baru, cakep. Pulangnya beli ikan lele, cakep. Belajar bea masuk, seru. Ilmunya nempel sampai ke kepala. Kalau kalian jadi pengambil kebijakan, lebih milih kasih tarif atau kasih pembebasan? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat terus dan tetap belajar dengan gaya yang asik.